fucking neck, bitch. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel gua Kenjo Nevras. Sesuai dengan judulnya juga, tentang virus corona yang lagi viral banget, ya lagi menjangkit hampir seluruh negara yang ada di dunia ini kan guys. Nah, kali ini gue mau bikin konten seputar tentang nanya sama seseorang yang lebih paham mengenai virus corona ini guys. Ya guys, nah sekarang gue udah kedatangan salah satu dokter ya. Kita mau tanya jawab lah tentang virus corona ini. Oke guys, langsung kita panggilin dia, Pak Dokter Kennison Setiawan ya. Halo. Nggak boleh pegangan kan? Oh, iya. Kita gini. Halo, Iya. Ya guys, jadi dia ini tuh adalah dokter ya. Di koko gua yang pertama ya kan. Jadi dia ini dokter umum. Nah, di sini gua mau nanya nih seputar virus corona ini kan lagi viral banget, kalau lagi kayak mewabah menyerang seluruh dunia ya, hampir seluruh dunia ya kan enggak. Nah, gue pengen nanya nih tentang virus ini, sejarahnya ini. Jadi sesuai namanya COVID-19 ini kan kepanjangan dari coronavirus disease 2019. Jadi artinya pertama kali virus ini muncul, awal mulanya outbreak-nya ini di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Oh, jadi pertama kali itu virusnya itu emang munculnya di kota Wuhan yang di Cina. Nah, terus gimana? Dicurigai awalnya karena ada penduduk di sana memakan makanan dari hewan berupa kelelawar. Ya. Oh, jadi kayak makan ini itu ya? Itu dicurigai awalnya sih. Artinya virusnya ini pertama muncul di kelelawar itu yang dimakan oleh orang-orang di Cina sana, di kota Hubei sana, di kota Wuhan. Jadi salah satu penyebab dari corona ini adalah kelelawar ya, yang penyakit di kelelawar. Jadi berdasarkan sejarahnya, coronavirus ini sebenarnya virus yang sudah ada sejak lama. Dia artinya satu family atau satu keluarga dengan virus MERS dan SARS yang dulu sempat juga menjadi wabah. Seperti kita tahu SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, ini kan muncul pada awal tahun 2003 ya. Benar. Nggak salah. Dan juga MERS itu yang muncul pada tahun 2012. Jadi sebenarnya sifat dari coronavirus ini zoonotik, artinya dia menginfeksi ini hewan-hewan virusnya ini. SARS misalnya kita tahu itu kan 2003 muncul dari kucing ditularkan ke manusia. Sedangkan pada MERS itu dari unta kepada manusia. Dan ini merupakan strain virus jenis baru corona yang dari kelelawar ini. Jadi sebenarnya nama aslinya sebenarnya bukan COVID-19 tapi SARS-CoV-2, artinya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Itu untuk nama resmi dari virus ini. Kenapa jadi COVID-19? Karena itu tadi COVID itu Coronavirus Disease 2019, artinya diidentifikasi tahun outbreak-nya atau tahun gejalanya pada tahun 2019. Oh, pada tahun 2019. Ya, nah, terus gue mau nanya nih ya, supaya nggak salah nih guys ya. Gue lihat langsung ke websitenya yang ada di Google ya, supaya nggak salah. Takutnya kan ntar kalau misalnya gue berinformasinya salah kan takutnya di ini kan guys ya, berdasarkan World Matters ya, ini tentang perkembangan virus corona ya. Jadi sekarang virus corona itu udah menyerang di seluruh dunia dengan total orang yang terkena infeksi itu ada 246.097 orang dengan angka kematian 10.049 dan angka yang sembuh itu 88.483. Nah, kalau 200 ribuan ke 10 ribuan berarti kira-kira berapa persen tuh angka kematiannya ya? Iya, berarti kurang lebih 5%, 6% ya? 5%, 6%. Kurang lebih ya. Dan sekarang karena kita lagi ada di Indonesia, gue bakal lebih fokus ke negara kita nih, ke Indonesia. Betul. Ya. Nah, gue juga ada nih ya, dari yang paling banyak ada Cina ya, 80.000 kasus yang terkena, terus Italia nomor 2 41.000, terus di seluruh 3 Iran 18.000, dan sekarang kita lihat ke Indonesia. Nah, Indonesia tuh udah diberitahu juga kepada Pak Presiden ya, Pak Presiden Joko Widodo bilang kalau misalnya total yang terkena infeksi corona ini di Indonesia sebesar 309 orang dengan per hari ini ya. Per hari ini ya, per jam segini nih jam 3 belum diupdate lagi ya, belum diupdate lagi tapi kan. untuk tanggal berapa ini, tanggal 20 ya, tanggal 20 pukul 15 ya. Totalnya ada 309 kasus dengan total kematian ada 25 orang dan yang sembuh ada 15 orang. Nah, gimana tanggapan lu ini? Kenapa bisa dalam Indonesia tuh kenapa bisa cepet banget, bisa kayak sekitar segitu angkanya? Sebenarnya gini, kalau berdasarkan WHO, jadi angka kematian virus ini
jadi berkisar di antara 3-4%. Jadi sebenarnya kalau di angka 25 orang yang meninggal di Indonesia ini, kalau kita anggap aja menurut WHO itu 4%, berarti kemungkinan seharusnya 25 kali 25 itu 625. kurang lebih, ya berarti seharusnya kasusnya itu harus 625. Seharusnya Yang kasusnya 625 baru kemungkinan yang mati 25 itu sesuai WHO ya. Artinya tapi ini berarti 300 berarti kasus. Kemungkinan pertama pemeriksaan untuk hasil-hasil tes-tesnya ini kan mungkin memakan waktu juga, tidak bisa langsung keluar, dan juga banyak yang misdiagnosis, dan juga butuh waktu lah ibaratnya kalau untuk pemeriksaan di Indonesia tidak secanggih pemeriksaan di negara-negara maju yang cepat melakukan pemeriksaan dan langsung mengetahui berapa jumlah total yang pasti. Berarti salah satu kendalanya di itu juga ya? Ya, artinya sebenarnya 302 ini 300 berapa? 9 ya. 39, bisa saja hasil di lapangannya sebenarnya bisa lebih tinggi dari itu. Cuman karena mungkin keterbatasan sarana prasarana dan alat pemeriksaan, mungkin aja ya sampai saat ini baru muncul angka 309. Tapi contohnya kayak di negara-negara maju kayak di Singapura misalnya, kan tuh saya lihat lagi ya, kalau di Singapura tuh yang angka kena itu, angka kematian 0, tapi yang kena itu ada sekitar di Singapura 345, melebihi Indonesia. Tapi kenapa bisa kayak total death 0 ya? Kalau kita bilang itu juga, sebenarnya kalau kita mau bandingkan Singapura yang dengan luas wilayah yang sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia yang luas wilayah yang lebar dan ada terdiri dari berbagai banyak kepulauan ya. Dan juga bukannya saya bilang sistem kesehatan di Indonesia ini kan masih belum bisa dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Singapura. Dan juga pun menurut saya pribadi pandangannya sistem kesehatan kita masih Jakarta sentris. Artinya pun seperti misalnya di daerah ada orang yang terindikasi lah terinfeksi virus corona ini, dan kita melakukan pemeriksaan, masih melakukan pemeriksaan swab, artinya dari dahak, dari lendir di selaput pemeriksaan dari napasnya. Dahak ya, Itu pun mesti dikirim ke Jakarta, dan hasilnya itu kan mesti nunggu lagi 1-2 hari karena banyak juga yang ini dan ya request ya, maksudnya tidak efisien dan tidak efektif, dan waktunya pun ya termakan lama untuk menentukan hasil dari ini apakah pasien ini positif corona. Jadi menurut lo angka yang terbaik itu gimana kan ini untuk ini? Untuk mengetahui secepatnya supaya kayak yang terindikasi corona itu gimana tuh? Kalau ya, kayak lu kan memang ya kalau memang kan saran dari pemerintah pun apabila kita sudah mengalami gejala-gejala langsung ke rumah sakit rujukan, mengisolasi diri. Kalau misalnya gejalanya masih ringan, tapi kalau memang sudah rasanya membutuhkan pertolongan atau bantuan dari rumah sakit seperti sesak napas, ya kita harus langsung ke rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu. Oh ya, oke, itu sih. Nah, yang selanjutnya nih, mau nanya COVID-19 ini ya, ya. Itu pengen tahu nih gejala tuh kayak gimana sih gejalanya? Oh ya, jadi gejala yang paling umumnya ini demam. Artinya di atas 38 derajat Celcius. Kemudian gejala-gejalanya berupa gejala infeksi di saluran napasnya, bisa berupa batuk, pilek, bersin, kesulitan bernapas, sesak napas. Dan yang paling parahnya itu dia bisa menyebabkan radang di paru-paru atau kita bilang pneumonia. Dan juga multiple organ failure, artinya bisa menyerang ke ginjal dan lain sebagainya. Oh, itu yang berbahayanya ya? Itu yang dan juga penyakit ini sebenarnya ya kan namanya virus. Sebenarnya virus ini self-limited disease, artinya dia bisa sembuh sendiri tergantung daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita, kesehatan tubuh kita masing-masing. Apabila tubuh kita fit, kuat untuk melawan virusnya, ya otomatis virus itu nanti bisa sembuh sendirinya. Dan menurut saya banyak yang meninggal di Indonesia ini karena memang bisa saja ada penyakit-penyakit penyerta atau penyakit komorbid. Kita bilang seperti komplikasi ya. Ya, seperti penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, dan penyakit paru-paru. Itu yang bisa memperberat gejalanya karena memang penyakit ini pun menyerang saluran pernapasan. Jadi emang corona ini emang lebih fatal tuh untuk orang lanjut usia gitu ya, bisa dibilang. Lanjut usia dengan daya tahan tubuh yang rendah dan juga penyakit penyerta tadi. Tapi gimana kalau misalnya ada yang kayak umurnya masih kayak misalnya kayak kaum milenial, masih kayak kita gini ya, masih muda tapi terkena virus itu, gimana penanganannya? Penanganannya sebenarnya itu tadi. Penanganan di rumah sakit pun yang pasti isolation, artinya memiliki ruang-ruang tersendiri supaya tidak menularkan dan memutuskan rantai penyebaran virus ini juga. Dan juga terapi-terapi suportif, artinya seperti apa? Seperti masih ada demam, kita berikan ibuprofen, paracetamol, obat-obat batuk, obat-obat pengencer dahaknya. Kemudian kita kasih terapi cairan ya, supaya untuk menjaga daya tubuhnya, seperti infus vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga dia bisa mengatasi virus itu sendiri. Dan istirahat yang cukup yang pastinya. Itu pentingnya. Tapi kalau untuk yang ibaratnya untuk pasien yang lanjut usia begitu juga penanganannya atau gimana? Atau berbeda? Ya,
intinya seperti itu saya bilang tadi, penanganannya ini terapi simptomatis. Artinya apa yang dikeluhkan penderitanya ini kita harus langsung memberikan penanganan sesuai protokol kan. Kecuali kalau misalnya sesak napas, kita harus memberikan oksigen, bantuan napas. Tapi aku juga mendengar ya nih di berita-berita nih ya, katanya ada yang kayak penanganannya tuh dengan dicampurkan obat HIV dengan obat apa? Ya, nah itu maksudnya gimana tuh? Antiviral, ya. Itu penjelasannya gimana tuh? Ya sebenarnya itu kan ibaratnya mungkin ya karena itu tadi penatalaksanaan virus ini kan hanya dengan berdasarkan imun kita dan tidak ada salahnya kita mencoba terapi-terapi antivirus. Artinya mana tahu bisa berfungsi untuk menekan replikasi virus ini. Tapi ya itu butuh penelitian lebih lanjut lah untuk membuktikan efektivitas dari antivirus itu tadi. Tapi intinya pun kita tidak menggunakan obat antivirus itu pun sebenarnya bisa sembuh sendiri juga. Bisa sembuh sendiri. Tergantung imun daya kita. Tahan tubuh kita Benar, juga. Ya. Cuma tidak ada salahnya mencoba memberikan terapi-terapi antiviral itu yang sampai saat ini pun belum diuji ke efektivitasannya kan, lagi dicari vaksinnya. Ya. Iya. Nah, kembali lagi nih ke kasus yang ada di Indonesia nih ya, kan sekitar 300 miliar orang ya. Terus penanganan pemerintah Indonesia dengan cara kayak misalnya kayak diisolasi di rumah, terus sama kayak misalnya kayak kan udah berita ya katanya kayak Pak Jokowi bilang katanya kita tuh harus bekerja di rumah, terus bekerja di rumah, ya. Home, stay at home. Itu benar-benar kayak menurut kamu tuh ini apa sih langkahnya itu tetap tepat nggak sih? Sebenarnya itu langkah paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, menurut WHO virus ini memiliki masa inkubasi 2-14 hari. 2-14 hari. Artinya Anda misalnya sudah terkena virus ini pun tergantung setiap sistem tubuh orang, bisa aja hari ke-5 atau hari ke-14 baru menimbulkan gejala. Tetapi di tubuh Anda sudah ada virus ini. Jadi bisa aja sebagai carrier, artinya Anda pembawa ya, gejala, tapi bisa menyebarkan ke orang lain. Benar. Apabila Anda batuk bersin misalnya, ya. Makanya sebenarnya menurut saya yang penting ini harus self isolasi, artinya harus kesadaran diri masing-masing untuk itulah tadi menerapkan social distancing selama lebih kurang 14 hari tadi sesuai masa inkubasi penyakit ini. Jadi selama 14 hari ini apabila misalnya kita betul-betul sakit, langsung kita ke rumah sakit rujukan tadi. Dan juga apabila kita pun berjaga-jaga untuk tidak menjadi seorang carrier ya. Jadi selama 14 hari ini disarankan untuk social distancing. Kemudian artinya menjaga jarak sekitar kurang lebih 1 meter lah yang disarankan oleh WHO. Kemudian apabila batuk atau bersin, menutup dengan lengan bagian dalam ya. Ataupun dengan tisunya langsung dibuang ke tong sampah supaya soalnya virusnya ini menyebar dari droplet. Artinya dari bersin batuk ini kan kita mengandung partikel-partikel cairan. Itu apabila kita carrier ataupun positif virus ini, dia bisa menularkan ke orang lain apabila terlalu dekat jaraknya ya. Terhirup oleh hidung kita ataupun masuk ke mulut kita, mukosa mulut ataupun ke mata. Dan apabila dia bersin pun tidak ditutup dengan lengan misalnya atau dengan tisu, misalnya kena ke meja atau ke pegangan lift atau ke pegangan tempat-tempat umum misalnya, di tempat-tempat di bus, di halte bus atau gimana, kita menyentuhnya, sedangkan tangan kita tidak kita cuci, kita pegang-pegang wajah kita, itu bisa menularkan juga. Soalnya aku memang setuju sama karantina, soalnya aku juga lihat di berita katanya ada yang orang yang terpapar virus corona tapi nggak menunjukkan gejala. Nah itu yang berbahaya, itu makanya. Carrier corona ini artinya. Jadi nggak semua itu yang terkena virus itu ada menunjukkan gejala, tapi ada juga sistem imunnya. Dan juga itu tadi ada masa inkubasinya kan tadi. Artinya seseorang sudah kena virus ini nggak langsung sakit ya. Bener. Butuh waktu 2-14 hari tergantung tubuh masing-masing. Jadi makanya standar WHO dan juga rata-rata pemerintah dunia kan melakukan lockdown 14 hari saja dulu. 14 hari ya, benar. Melakukan penilaian selanjutnya, apa langkah selanjutnya yang perlu diambil lagi. Apakah angka infeksinya atau angka penyebarannya sudah menurun atau tidak. Tapi saran saya sih, kalau memang untuk memutus mata rantai ini ya memang harus social distancing itu tadi. Soalnya apabila misalnya kita hari ke-10 lagi kita langsung bersosialisasi lagi atau misalnya tidak sampai 14 hari. Karena kita belum tahu pastinya apakah kita carrier atau tidak. Benar. Apabila kasusnya nanti meningkat lagi, ya harus kita ulang lagi 14 hari itu. Oh iya benar ya. Jadi sebenarnya kita ya intinya harus 14 hari bertahap. Jadi memang itu langkah yang tepat untuk social ini ya, menjaga distancing ya, benar. Itu wajib itu. Oke. Next nih pertanyaannya. Trik sama tips ya untuk menjaga diri dari virus corona apa? Ada nggak tips and trik ya? Yang pasti ini karena virus ini tadi bersifat ya untuk saat ini hanya bersifat transmisi langsung, artinya dari droplet itu. Misalnya transmisinya langsung ke kulit atau ke
Makanya kita harus menjaga jarak. Transmisi dropletnya yang mengandung partikel virus langsung ke muka kita atau ke wajah kita atau ke kulit kita dan menembus ke kulit itu bisa langsung terpapar virus itu. Dan sampai saat ini belum ada dibuktikan bisa menyebar secara airborne, artinya tidak dari udara sih. Cuman yang penting kita harus menjaga jarak untuk. Dari udara berarti belum ada penelitian yang mampu menyerang. Ya. Soalnya kan partikel-partikel droplet ini berat, jadi dia tidak berterbangan di udara langsung turun ke bawah, tapi langsung menempel ke material-material kayak tadi tuh kayak. Tapi ada juga kayak aku ngelihat ya, katanya penyebaran melalui uang, bener nggak sih tuh? Dari uang bisa ya, dari megang. Ya kalau memang berdasarkan sumbernya dari Medscape ya, coronavirus ini dia bisa menempel kalau di kertas itu bisa sampai 3 hari ya, benar 3-4 hari lah. 3 hari. Di kertas ya, itu termasuk uang juga kan. Benar. Di entah bahan-bahan aluminium, kayu dan lain-lain. Jadi sebenarnya disarankan ya untuk itu tadi, apabila kita memegang barang-barang yang beresiko, yang kita takutkan beresiko tinggi sebagai media penyebaran virus, langkah baiknya langsung mencuci tangan dulu sebelum beraktivitas dengan hand sanitizer. Berbahan dasar alkohol minimal 60%, tapi rata-rata di pasaran sudah 70% kok. Jadi tolong standar WHO menurut WHO minimal 60% untuk membunuh kuman coronavirus ini. Tapi karena rata-rata di pasaran udah 70%, seharusnya ya bisa pakai aja sih gitu. Kemudian itu tadi tips-tips dan triknya yang penting itu tadi social distancing, artinya yang pertama social distancing terhadap semua orang termasuk anggota keluarga. Juga. Karena kita nggak tahu dia misalnya dia bekerja atau gimana dan dia kontak dengan orang-orang lain yang termasuk carrier itu kita tidak tahu. Jadi intinya ya harus memberikan ibaratnya jarak lah pada masing-masing orang semua. Yang kedua tuh tadi apabila kita bersihin batu menutupnya dengan tisu atau dengan lengan, artinya supaya dropletnya itu tidak menyebar. Terus sarana media yang lainnya. Soalnya tadi itu istirahat yang cukup, olahraga yang teratur dan perbanyak minum vitamin. Karena virus ini ya tergantung dari daya tahan tubuh kita sendiri juga. Itu tadi. Aku mau nambahin isolasi, ya kan? Ya, kalau bisa jangan kemana-mana dulu guys, soalnya kan takutnya menyebar. Mendingan di rumah aja. Seperti tadi udah Pak Presiden bilang, pokoknya kita di rumah aja ngelakuin semua kerjaan kita di rumah. Kita lihat nanti perkembangan gimana setelah 2 minggu baru kita bisa ngambil sikap lagi. Itu tadi. Hal ini pun berlaku untuk orang yang sehat, karena itu tadi kita tidak sadar bahwa kita ini sebagai carrier. Benar, pembawa. Karena kan sekarang itu tadi masa inkubasi udah sampai 14 hari. Jadi kita nggak tahu kita ini sebenarnya tertular atau tidak. Sedangkan kita pikir kita sehat-sehat aja, rupanya kita ada virusnya dan kita bisa menularkan ke anggota keluarga lain ataupun teman kerja misalnya, atau kita bekerja atau gimana ya. Jadi itu tadi harus social distancing minimal 14 hari sesuai masa inkubasi virus itu juga. Udah ngomong-ngomong, Pak Dokter ini kayak paham banget ya mengenai virus-virus corona ini ya. Saya kan termasuk update juga lah mengenai. Pak Dokter Kenny Setiawan ini ada ini nggak? Ada buka praktek ya di Medan ini ya? Coba dong saya lihat dong, ada nggak itunya? Ini coba praktek saya nih ya. Ini prakteknya. Ntar guys, gua taruh di situ ya guys ini ya. Ntar gua taruh di situ deskripsi gambarnya. Jadi bagi kalian yang pengen nanya virus corona juga, seputar virus corona, ataupun pengen bagi kalian yang ada di Medan ya, pengen berobat, dia kayak dokter praktek umum ya. Nah, ada yang butuh konsultasi bisa langsung hubungin. Nanti gua taruh nih ya guys di situ fotonya. Oke guys? Ya udah. Terakhir nih, Dok ya, buat masyarakat Indonesia, doanya apa nih buat masyarakat Indonesia? Semoga ya pasien-pasien yang sampai saat ini diisolasi tetap semangat, tetap kuat ya. Intinya virus ini kan tergantung daya tahan tubuh kita. Artinya kalau misalnya kita mengikuti protokol ataupun penata laksana aturan-aturan yang ditetapkan oleh rumah sakit ataupun pemerintah harus kita ikuti ya, untuk kesembuhan kita masing-masing juga ya, supaya wabah dan penyakit ini bisa segera dikurangi atau dituntaskan dan diputus rantai penyebarannya. Dan untuk penyakit-penyakit ini semoga cepat sembuh. Iya, oke guys. Itu dia guys. Gue juga mau ngucapin mudah-mudahan bagi kalian yang terkena infeksi ini bisa segera sembuh, dan yang pastinya negara di seluruh dunia ini bisa terbebas dari wabah penyakit corona ya. Paling penting tuh di Indonesia mudah-mudahan cepat kelar ya masalah ini, supaya kita bisa beraktivitas seperti semula. Oke? Supaya bisa nonton bioskop, nonton soalnya kita jadi kayak terisolasi kan di rumah kan, jadi kayak misalnya kita yang sehat pun jadi takut nih untuk bersosialisasi. Ya apalagi kita nggak tahu nih orang-orangnya sudah terkena virus atau tidak. Benar, kita jadi was-was ya. Iya, jadi aware gitu. Udah, makasih ya Dok ya atas omongan. Tidak boleh pegang gini tuh. Social distancing ya. Oke guys, itu dia sekian videonya, penjelasan dari Dr. Kenny ini. Ya, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa biasa di like, di share, di komen, dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel ini, Kenjo Devras. Oke guys, gue Kenjo Devras and see you guys in the next video. Bye.